Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzalez Santos dengan NIM 3333240033 dari kelompok 1 pada tutorial penelitian operasional 1. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan dan menyelesaikan suatu permasalahan di tugas mingguan pada shift 1 yang telah diberikan oleh asisten laboratorium di modul yang keempat, yaitu metode transportasi, dengan menggunakan 3 software, yaitu Microsoft Excel, RStudio, dan juga POMKM. Sebelum masuk ke software-nya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soalnya. Yang mana soalnya itu adalah perusahaan air minum dalam kemasan bernama AquaClean memiliki 3 pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, dan Subang. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, yaitu Bekasi sebanyak 120 galon per hari, Cianjur sebanyak 150 galon per hari, dan Subang sebanyak 130 galon per hari. Produk air minum ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang, dan kebutuhan masing-masing adalah Jakarta Selatan 100 galon, Depok 110 galon, Bogor 90 galon, dan Karawang sebanyak 100 galon per hari. Kemudian biaya pengirimannya itu dalam rupiah per galon dari pabrik ke gudang penyimpanan, yang mana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Misalnya, dari pabrik Bekasi ke gudang penyimpanan Jakarta Selatan itu membutuhkan Rp65 per galon. Dari pabrik Cianjur ke gudang penyimpanan Jakarta Selatan membutuhkan Rp60 per galon, dan seterusnya. Kemudian, pertanyaannya adalah berdasarkan informasi di atas, tentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke keempat gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum. Dan kita diminta menggunakan 3 software. Nah, di sini saya masuk ke software yang pertama terlebih dahulu. Yang mana di sini saya sudah tuliskan untuk pada tabel di soal ke dalam tabel di Microsoft Excel. Kemudian di sini ada 2 tabel, yang mana tabel pertama ini kita ingin mencari solusi visible awal. Yang mana itu apakah demand dari perusahaan air minum itu sama dengan kapasitas produksi si perusahaan air minum. Apabila sama, maka kita bisa lanjut ke tabel yang kedua, yaitu menentukan optimalitas, yang mana di sini kita ingin meminimumkan biaya distribusi. Namun apabila demand dengan kapasitas produksi tidak sama, maka kita perlu menambahkan variabel dummy di salah satu antara pabrik atau gudang penyimpanan. Nah, kemudian kita coba cari dulu. Untuk demand ini terdapat pada soal, yang mana itu ada 100 galon, 110 galon, 90 galon, dan juga 100 galon dengan kapasitas produksi itu 120, 150, dan 130. Kemudian untuk menentukan apakah si demand dan kapasitas produksi itu sama, kita menggunakan rumus Excel if sum dari kapasitas produksi sama dengan sum dari si demand, maka kita kemudian jika tidak sama, maka kita perlu tambah dummy. Nah, di sini terlihat berarti si demand dan kapasitas produksi itu sudah sama. Maka dari itu kita bisa lanjut ke tabel kedua, yaitu untuk menghitung optimalitas dari distribusi galon ke setiap gudang penyimpanan. Yang mana kita perlu memastikan dulu, ini kita gunakan sum. Ini itu kemudian untuk ini juga kita gunakan sum. Dari sini sampai sini, nanti kita tarik ke bawah. Nah, sum ini nantinya akan digunakan untuk memastikan setiap demand ini terpenuhi dengan optimal, artinya tidak melebihi dan juga tidak kurang, seperti itu. Begitu juga untuk kapasitas produksinya terpakai secara keseluruhan, yang mana kita bisa menghitung dengan menggunakan tools di data, yaitu solver. Kemudian untuk set objektifnya ini, karena kita ingin menghitung biaya minimum, maka kita perlu mencari dulu biaya minimumnya, yaitu dengan menggunakan tools sum product.
yang mana itu perkalian antara biaya dari distribusinya itu dikali dengan si jumlah galon yang akan didistribusikan. Seperti itu. Nah, di sini 0, maka kita bisa masuk ke solver. Untuk solver kita pilih set objektifnya itu tadi, kita ingin meminimumkan. Dan untuk ininya kita minimum. By changing variable cell itu adalah variabel yang ingin kita cari, yaitu yaitu total distribusi galonnya berapa banyak, seperti itu. Kemudian untuk constraint-nya tadi kita menambahkan yang mana kita menggunakan ini batasannya itu sama dengan yang mana biaya demand awalnya itu demand pada sini itu harus sama dengan demand di gudang penyimpanan. Gitu juga untuk kapasitas produksinya itu harus sama dengan sini. Jika sudah, kita pilih metodenya itu simplex LP, linear programming. Nah, kemudian di sini didapat biaya minimumnya itu sebanyak 23.600. Dan constraint tadi juga sudah terpenuhi, ya mana demand-nya itu tuh terpenuhi dengan maksimal, dengan optimal. Dan di sini juga ada keterangannya, yang mana keterangan ini menunjukkan berapa banyak galon yang didistribusikan dari pabrik ke gudang penyimpanan, seperti itu. Dan untuk yang 0 ini artinya kita tidak mendistribusikan galon ke gudang penyimpanan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke software yang kedua, yaitu PengVM. Karena tadi ini kita adalah metode transportasi, maka kita di sini bisa mencari modul tree-nya itu transportation. Untuk soalnya itu untuk title itu seperti ini. Source-nya itu pabrik yang kita miliki itu sebanyak 3, dan destination-nya itu adalah kita ingin mengirim ke berapa gudang penyimpanan, itu 4. Dan objektifnya itu biaya minimum. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian untuk keterangan pada gambar ini kita bisa ambil dari sini. Oh, gini aja. Nah, untuk ininya kita pakai ini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik solve. Nah, di sini juga terlihat solution value-nya itu adalah sebesar 23.600. Namun di sini karena tulisan dolar, sebenarnya adalah rupiah gitu ya. Hanya beda satuan saja. Dan sini juga terlihat bahwa dari Bekasi ke Jakarta Selatan kita mendistribusikan 60 galon seperti itu. Kemudian di sini juga ada shipping list-nya, yang mana biaya dari setiap distribusi itu, misalnya dari Bekasi ke Jakarta Selatan itu biaya 3.900, dari Cianjur ke Jakarta Selatan 2.400 dengan total distribusi galonnya di 60 dan juga 40. Dan juga ada penjelasan biaya cost per unit ini dari soal, dan ini juga biaya dari pengiriman ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke software yang ketiga, yaitu RStudio. Nah, di sini saya sudah menuliskan sintaksnya. Nah, untuk sintaksnya pertama ini kita perlu menginstal package lpsolve. Karena ini adalah suatu bagian dari permasalahan linear programming, maka kita membutuhkan membutuhkan package lpsolve. Kemudian kita perlu memuat library lpsolve agar kita dapat menggunakannya nanti. Kemudian di sini kita perlu memasukkan data biaya pengiriman rupiah per galon, yang mana ini ditampilkan biayanya itu dalam bentuk matriks dengan barisnya itu 3 dan kolomnya itu 4, yang merepresentasikan dari pabrik dan juga gudang penyimpanan. Nah, kemudian kita coba running terlebih dahulu.
Nah, di sini sudah diinput untuk biaya total data biaya pengiriman galonnya. Kemudian kita ingin memasukkan data demand dan kapasitas si perusahaan AquaClean itu. Yang mana R itu menunjukkan si kapasitas produksinya atau kapasitas perusahaan AquaClean, dan C ini menunjukkan si demand dari perusahaan AquaClean dengan row dan kolomnya itu menggunakan batasan sama dengan. Nah, jika sudah, kita ingin mencari biaya paling minimum, yaitu kita menggunakan sintaks LP transport, yang mana ini artinya linear programming transportation, dengan cost itu ini tadi data biaya pengiriman, dan juga directionnya itu minimum. Kenapa minimum? Karena kita ingin mencari biaya distribusi paling minimum. Dengan barisnya itu adalah si kapasitas produksi, dan juga kolomnya itu adalah si demand-nya. Kemudian kita bisa result. Dan di sini terlihat biaya paling minimumnya itu sama, Rp23.600. Dengan untuk penjelasan per pengirimannya itu sama seperti dua software sebelumnya, yang mana dari pabrik pertama ke gudang penyimpanan pertama membutuhkan mampu mendistribusikan 60 galon dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.